Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa abhamana bisyari'atin nabiyil karam. Asyhadu an la ilaha illallah lahul mulku dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, terlebih nikmat iman, Islam dan ihsan. Berselawat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Pada kesempatan Jumat yang singkat ini, kami mengajak diri kami pribadi dan kita semuanya, sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin dan percaya dengan modal iman dan takwa, maka kehidupan kita di dunia ini akan terarah. Dengan iman dan takwa, maka kehidupan akhirat kita nanti akan lebih mudah, di mana kehidupan akhirat penuh dengan pertanyaan dan juga pertanggungjawaban ketika kita hidup di atas dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang diberikan kepada kami melalui MDI pada kesempatan yang singkat ini adalah hikmah daripada ibadah kurban. Banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, bisa kita peroleh daripada pelaksanaan ibadah kurban. Tentu dengan waktu yang singkat, maka kami membatasinya dengan beberapa poin saja. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, yang pertama, ibadah kurban ini mengajarkan kepada kita tentang nilai ketaatan, kepatuhan, pengorbanan, dan keikhlasan. Bagaimana tidak? Ini telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menunggu, ketika beliau menantikan untuk mendapatkan seorang momongan. Bahkan umurnya sudah tua renta, dia selalu meminta, berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Ketika doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapatkan momongan, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Lantas ketika sedang asik-asiknya bermain dengan Nabi Ismail alaihissalam, datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan Nabi Ismail alaihissalam. Ya bunayya, inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara.
Bagaimana menurut pendapatmu? Di sini dapat kita ambil suatu hikmah pelajaran. Kita sebagai orang tua tak boleh memaksakan kehendak kita untuk memenuhi keinginan kita terhadap anak-anak kita. Anzur maja taro, diajak komunikasi Nabi Ismail alaihissalam. Ya abati. Lantas Ismail tidak menolak, tidak lari. Beliau menjawab dengan penuh ketegasan. If'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan, lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mudah-mudahan kita akan berjumpa dengan orang-orang yang sabar. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pengorbanan kita. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin kita semuanya yang pada saat ini sedang menyisihkan rizkinya untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Bukan masalah darahnya, bukan masalah dagingnya, tetapi yang sampai nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan perkara darahnya, bukan perkara dagingnya untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas poin yang kedua tentang keseimbangan antara usaha dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan suatu pengorbanan yang sangat luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan juga Ismail di tengah-tengah padang pasir yang tandus panas. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan mereka. Lantas ketika Hajar dan Ismail sedang berdua di tengah padang pasir yang sangat panas, sama-sama kita ketahui bersama, ketika itu haus dahaga, tak ada air. Lantas apakah Hajar mengeluh? Apakah Hajar orangnya lemah? Tidak. Dia tidak menjual nama kenabian daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berusaha mencari di mana sumber mata air yang ada di padang pasir yang tandus tersebut. Ia berjalan dari Safa sampai Marwah. Sampai 7 kali, itu yang sering kita dengarkan pelajaran-pelajaran daripada guru-guru kita. Perjalanan sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Safa sampai Bukit Marwah. Ternyata setelah ia lelah, ia usaha dengan semaksimal mungkin. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tempat Ismail yang ia tinggalkan sebentar. Ternyata Allah berikan kekuasaannya, muncul itu air dari tumit Nabi Ismail alaihissalam. Begitulah kita, ketika kita sudah usaha dengan maksimal mungkin, ketika kita sudah bekerja dengan sekeras mungkin, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, jangan pula kita berdiam diri, tak mau ada usaha, tak ada kerja keras. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan dirubah nasib kita kalau kita tak merubah diri kita sendiri. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hikmah daripada ibadah kurban adalah tentang bagaimana indahnya saling berbagi di antara kita. Hubungan kita dengan Allah secara vertikal, hablum minallah, dan kita jalin juga hubungan kita secara horizontal dengan sesama kita umat manusia, hablum minan nas. Di mana bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin menyisihkan rizkinya untuk membeli 1 ekor sapi ataupun kambing ataupun kibas,
kemudian dibagikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin dalam kehidupan sehari-harinya, 1 minggu bahkan 1 bulan, dia tak pernah merasakan bagaimana nikmatnya makan daging. Ketika hari raya Idul Kurban, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin memberikan itu, betapa bahagianya hati-hati mereka, betapa bahagianya hati mereka. Mereka berdoa kepada Allah. Kita semuanya mendapatkan pahala dari doa-doa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan khutbah yang singkat ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestina ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestina ya Rahman. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestina wa fi kulli makan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi